Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pimpinan Inspektorat Kabupaten Pamekasan supaya menemui kami untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh kejaksaan, karena menurut kejaksaan dinilai harus nunggu hasil audit dari inspektorat. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak inspektorat yang ada di Pamekasan supaya menemui kami, biar masyarakat Pamekasan tahu apakah inspektorat Pamekasan ini mampu untuk melakukan pengauditan terhadap pengadaan mobil Sigap yang ada di Pamekasan. Karena kami nilai pendidikan hukum sudah hampir 1 tahun belum ada kejelasan. Kami selaku masyarakat Pamekasan jangan dibikin bingung Bapak. Jadi tolong temui kami. Kami datang baik-baik. Cek. Jangan paksa kami untuk masuk ke dalam Bapak. Kami minta kepada Inspektorat Pamekasan supaya menemui kami dengan rekan-rekan, karena bentuk kekecewaan masyarakat Pamekasan tentang pengadaan mobil Sigap sampai hari ini belum ada kejelasan, bahkan belum ada penentuan penegakan hukum. Oke teman-teman, ini dari bapak-bapak inspektorat sudah datang. Baik kawan-kawan, sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Kepala Kepolisian untuk mengatur jalannya proses aksi demonstrasi. Saya apresiasi untuk keamanan Kabupaten Pamekasan, khususnya Polres Pamekasan. Saya ajukan jempol. Hidup NGO! Hidup Merdeka! Merdeka! Hari ini saya minta kejelasan dari Kepala Inspektor Kabupaten Pamekasan yang mana kami menduga bahwa mobil Sigap yang ada di Kabupaten Pamekasan ini sudah diduga ada penyelewengan, sudah menduga ada terindikasi korupsi terkait mobil Sigap yang mana kemarin dari Kejaksaan Kabupaten Pamekasan ini melimpahkan kepada pihak inspektorat untuk menentukan kerugian uang negara. Maka dari itu kami minta kepada Inspektorat Kabupaten Pamekasan ini untuk mengaudit sejauh mana terkait masalah mobil Sigap yang terindikasi korupsi. Maka dari itu kami memohon kepada Inspektorat untuk menentukan berapa, sejauh mana kerugian negara yang dikorupsi oleh oknum-oknum yang sudah tidak bertanggung jawab di Kabupaten Pamekasan ini. Karena apa? Kami rakyat Pamekasan sudah bingung terkait masalah mobil Sigap yang ada di Pamekasan ini. Karena dari Kejaksaan itu sudah ada penyidikan dan penyelidikan. Itu sudah menentukan bahwa mobil Sigap yang ada di Kabupaten Pamekasan ini sudah terindikasi korupsi. Semangat NGO! Hidup NGO! Maka dari itu NGO Pamekasan, lintas LSM dan Ormas Kabupaten Pamekasan mengawal kasus ini sampai ke akar-akarnya. Hidup NGO! Hidup rakyat Pamekasan! Baik, ini rupanya Kepala Inspektorat sudah ada, saya berikan mereka. Mohon maaf Bapak selaku Kepala Inspektorat yang saya minta tim audit dan didampingi Bapak. Tentunya dalam audit Inspektorat itu tidak hanya sebatas Bapak. Satu permintaan kami. Yang kedua, ketika didampingi oleh tim audit, apakah pertanyaan kami
auditor itu punya sertifikasi audit, Pak. Karena dari kejaksaan ketika dilimpahkan ke inspektorat, dari lidik ke sidik, itu tentunya sudah masuk ada indikasi dugaan pidana, Pak. Sehingga ketika masuk ke ranah pidana, di situ diatur oleh KUHP, yang melakukan audit itu harus punya sertifikat audit, Pak. Jadi Bapak selaku kepala inspektorat, kami minta tim auditornya nanti yang menjelaskan, bukan Bapak, karena yang bersentuhan langsung dengan audit adalah auditor, Pak. Terima kasih, kami mohon sanggahan, Pak. Baik, terima kasih teman-teman dari lintas NGO ya, Mabes Pamekasan, kemudian bapak-bapak dari kepolisian Polres Pamekasan, terhadap pertanyaan tadi yang diajukan oleh teman-teman. Pertama terkait dengan mobil sigap. Jadi benar yang disampaikan tadi bahwa mobil sigap ini dilimpahkan kepada Inspektorat Pamekasan untuk dilakukan audit. Jadi ini untuk dilakukan audit. Artinya menjadi ranah kami Inspektorat untuk mengaudit sampai dengan tindak lanjutnya. Kemudian tentunya karena ini adalah permintaan dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, kami tentu berkewajiban untuk menyampaikan hasil audit itu ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Ini masih dalam proses ya, ada proses karena ini menjadi atensi. Jadi tentunya kami tidak asal melakukan audit. Audit kami harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, tentu pihak kejaksaan akan mengembalikan kepada kami. Oleh sebab itu, kita akan melakukan audit ya sesuai dengan surat pelimpahannya, kemudian akan menyampaikan laporan ini kepada Kejaksaan Negeri Pamekasan. Ya, itu. Mohon maaf, Pak. Ya. Ini menyangkut anggaran negara, Pak. Tentunya ketika menyangkut anggaran negara di situ, sebelum Kejaksaan Negeri Pamekasan minta diaudit, tupoksi Bapak itu apa? Karena ini menyangkut anggaran, Pak. Yang saya pelajari, yang saya ketahui berlatar belakang pendidikan kami, Pak, tanpa adanya permintaan dari kejaksaan, perlu dipahami juga, kejaksaan minta audit itu, Pak, karena terindikasi adanya sebuah tindak pidana korupsi. Saya kembalikan lagi pertanyaan kami, apakah Bapak semua yang bersentuhan dengan anggaran masih menunggu adanya laporan atau permintaan dari pihak-pihak, Pak? Baik, jadi ada beberapa pemeriksaan teman-teman. Ini istilahnya permintaan dengan tujuan tertentu. Kalau kita melakukan audit terhadap kegiatan seluruh, kita lakukan audit juga terhadap kegiatan seluruh, tapi kan menunggu waktu. Jadi yang bisa diperiksa itu adalah tahun 2019, diperiksa tahun 2020, kemudian tahun 2020 kita periksa tahun 2021. Baik, kalau alasan Bapak seperti itu, mobil sikap itu program tahun berapa, Pak? Program tahun 2020. Baik, kalau jawabannya 2020. Di situ ada 3 item pengadaan, Pak. Ya. Yang sekarang ditangani, dilakukan audit oleh pihak Bapak yang berlabel sertifikasi auditor di situ. Sejauh mana prosesnya, Pak? Pertanyaan kami dan jawaban Bapak terhadap kami dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di situ, sehingga tidak terjadi pembodohan terhadap masyarakat marginal di situ. Artinya Bapak harus memberikan penjelasan secara real, jelas, nyata, dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, saya sudah sampaikan tadi bahwa ini pelimpahan ini dari kejaksaan ya untuk dilakukan audit. Kita masih proses. Selanjutnya kita akan sampaikan kepada pihak kejaksaan terkait dengan itu. Berapa kerugiannya, gimana tindak lanjut, kita akan sampaikan nanti. Dan ini tidak bisa kita lindungi, Pak, tidak bisa kita sembunyikan. Kita akan sampaikan kepada kejaksaan bahwa inilah pelaksanaan audit terkait dengan sigap itu seperti ini, tindak lanjut seperti ini, itu kita sampaikan kepada kejaksaan. Masih dalam proses, kita tunggu saja. Begini, Pak, proses itu ini kan
dari 19 ke 20 ke 21 Pak ya. Kira-kira berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun hasil audit itu bisa diberikan ke kejaksaan? Karena begini, dalam bahasa hukum itu jelas ada jeda waktu Pak. Ada jeda waktu. Walaupun dalam undang-undang tindak pidana korupsi bisa dihentikan, bisa di SP3, dua hal, mati dan gila di situ. Jadi kalau Bapak tidak berani menjelaskan waktu kapan, ini repot Pak. Jadi saya mohon kepastian sama Bapak berapa bulan, karena itu ada 3 item yang dimulai itu item yang pertama, kedua, karena menyangkut beberapa di situ. Saya mohon penjelasannya Pak. Tentunya kejaksaan kan tidak ujuk-ujuk, kan seperti itu. Malahan di beberapa media online Pak Kajari menjelaskan dari lead ke dik, dari penyidikan ke penyidikan di situ. Ketika masuk penyidikan ada gambaran T di situ atau tersangka. Jadi pertanyaan kami terhadap Bapak, yang 3 item ini sekarang yang dilakukan audit itu sejauh mana, dan pelaksanaan anggaran yang mana? Karena ada pengadaan, ada branding, ada alat-alat di situ. Yang mana Pak? Kami minta penjelasan di situ. Baik, ini semuanya ya, kita audit semuanya, terhadap mobil, terhadap branding, semuanya kita audit. Kita audit. Kalaupun misalnya nanti pelaksanaan audit ini terlalu lama katakanlah, tentunya pihak kejaksaan juga akan menagih kepada kami. Biasanya kita setelah terima itu kita laksanakan audit selama 60 hari ya. 60 hari kita laksanakan audit. Perlu dipahami juga oleh teman-teman bahwa kami ini mohon maaf ya, maaf karena kami banyak, bukan berdalih, kami telah sekarang masih disibukkan untuk melaksanakan audit atau review pen. Kemudian kita juga mereview renja dan sebagainya. Jadi keterbatasan ini tapi tidak akan sampai dan saya kira alih tahun. Karena apa? Program 2020 ini kita lakukan audit di 2021. Begini Pak, Bapak terima kasih sudah memberikan penjelasan, artinya 60 hari. Kami aksi itu Pak bulan Oktober. Ketika berbicara bulan Oktober, ini sekarang sudah 2001 pada bulan Maret. Berarti di situ kan sudah lebih dari 60 hari. Satu. Yang kedua Pak, kami minta garansi sama Bapak. Kami tidak menginginkan pada seperti program yang lain. Artinya ketika ditemukan adanya kerugian negara, walaupun kami paham di situ, ketika dikembalikan kerugian negara itu gugur dengan sendirinya. Harapan kami tidak menginginkan terjadi seperti itu. Karena walaupun secara tidak langsung kami punya data pembanding terkait dengan data sigap Pak. Dan kami akan melakukan penekanan pada pihak kejaksaan untuk mendatangkan auditor independen di situ. Biar jelas. Karena apa? Sigap adalah sebuah kasuistis yang ada di Pamekasan. Sehingga kami dari beberapa NGO atau LSM kami tidak akan main-main mengawal kasus itu. Karena ini sudah seperti Bapak barusan sampaikan, sudah jadi atensi. Walaupun di beberapa rumor, beberapa media menjelaskan di belakang ada M1 atau Pak Bupati, kami pantang mundur Pak. Kami pantang mundur. Jadi harapan kami terhadap Bapak secara profesional, secara akuntabilitas di situ untuk melakukan audit. Tapi perlu dipahami, ketika Bapak berdalih kekurangan tenaga di situ, mohon maaf Pak, ini adalah sebuah kasus yang jadi atensi. Beda dengan program-program yang lain Pak, kami paham di situ. Kami paham. Andai kata 10 di audit 3, sudah kami paham. Tetapi ketika ini kami mohon Pak, dari detik saya berbicara, kami diberi waktu berdasarkan Bapak 60 hari, kami akan tagih Pak di situ. Kami akan tagih Pak di situ. Dan kami pun nanti akan melakukan penekanan terhadap pihak Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk juga mendatangkan auditor independen di situ, untuk dijadikan pembanding di situ. Ya mohon maaf Pak, kami tidak menduga. Karena beberapa bulan yang lalu ada rumor segala bentuk, kami abaikan. Kami ingin melihat kinerja daripada
pengawas internal di situ. Track record Bapak sekarang dipertaruhkan demi mobil sigap, Pak. Oke, terima kasih Bapak Kepala Inspektorat yang terhormat. Berarti kejaksaan sudah melimpahkan. Jadi semua bukti-bukti tentang kerugian berarti sudah masuk ke Inspektorat, Pak. Yang dilimpahkan itu adalah auditnya, jadi prosesnya. Jadi kami nanti yang akan menghitung kerugiannya. Tukang beca juga tahu, Pak, tentang kerugian, Pak, tentang harga mobil. Harga mobil saja satu, di situ kan ada 3 item, Pak. Harga mobil saja sudah tidak jelas itu, Pak. Sudah ada kerugian gitu, Pak. Jadi sampai kapan Inspektorat ini? Kita ini menekan waktu, Pak. Kami minta kesiapan Bapak ini sampai berapa hari? Dari mulai kita bicaralah ke depan. Baik, kawan-kawan, kita tetap sepakat untuk menagih dan mengawal terkait dengan program mobil sigap yang saat ini ditangani oleh Inspektorat. Baik, kita semuanya dari tadi sudah bisa memahami penjelasan dari beliaunya ini. Untuk kawan-kawan, satu langkah ke depan, maju. Kawan-kawan, satu langkah ke depan, maju. Biar kita sama-sama paham. Sekarang kita menanyakan Bapak, persoalan mobil sigap ini dan persoalan telah dilimpahkannya dari kejaksaan kepada pihak Inspektorat sudah lama. Pertama dulu kita tanyakan, sejauh mana proses Bapak yang telah dilakukan dalam rangka mengaudit hasil pelimpahan dari kejaksaan itu? Saya tanya dulu. Baik, jadi pihak kejaksaan ini Bapak tentunya tidak langsung kepada Inspektorat untuk melimpahkan, kepada Pak Bupati baru kepada kita. Bulan kemarin kita terima surat itu, kemudian kita tentu harus melakukan audit, itu tindak lanjutnya. Ini Berarti selama ini Bapak masih belum melakukan sama sekali? sudah dilakukan kita, sudah dilakukan. Oke, sudah dilakukan. Kawan, hari ini kita jelas ya bahwasanya Kepala Inspektorat telah menyatakan hasil auditnya sudah dilakukan meskipun tidak secara 100%. Untuk itu kita sama-sama menanyakan sampai sejauh mana, sampai tingkat mana hasil prosesnya itu. Sepakat? Sehingga rakyat tidak dipingpong sana sini sana situ. Biar sama-sama jelas ini adalah uang rakyat, uang kita semua kawan-kawan. Kita tanyakan sejauh mana hasilnya.